bapak-bapak yang senasib sepenanggungan akibat kejahatan dan keserakahan Aguan dan Antoni Salim, mohon kiranya kita saling support, saling bantu dengan kemampuan yang ada. Jadi itu yang kedua, Pak. Yang ketiga adalah Bapak sekalian, soal tadi disampaikan perlindungan hukum, mohon izin Pak. Saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk bisa melindungi Bapak semua dari sisi hukum. Karena penegak hukum sudah dikuasai oleh Aguan, Pak. Dari mulai yang paling kecil Polsek, Polres, Polda, Mabes, semuanya sudah dikendalikan oleh oligarki. Tetapi kami sebagai pengacara tetap akan menggunakan jalur-jalur itu, jalur-jalur hukum itu. Karena saya juga merasakan bahwa saya yakin anggota-anggota kepolisian juga masih punya hati nurani. Masih ada rasa empati terhadap orang-orang yang tergusur, yang dirampas tanahnya, yang menjadi korban kriminalisasi. Jadi saya hanya berusaha, moga-moga Allah membolak-balikan hati anggota polisi itu. Amin. Jadi kami sudah ke Mabes Polri, ke Propam, kemana-mana kami lalui, karena kami yakin dan optimis bahwa kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh oligarki pada saatnya akan berakhir. Dan sebetulnya Bapak sekalian, kita ini sudah memperoleh kemenangan-kemenangan kecil. Perlawanan kita terhadap Aguan, Pak Aceh. Iya, betul. Apa kemenangan kecilnya, Bapak? Bahwa PIK 2 bukan lagi PSN. Ya. Itu dua harus diketahui. Ya. Karena dalih perampasan tanah itu karena ini proyek strategis nasional, betul nggak? Ya, betul. Bapak mau dipindahkan karena alasan apa? PSN. Sekarang mereka tidak punya lagi alasan apa lagi? Iya. Jadi karena bukan bagian dari PSN, maka ini adalah proyek swasta. Murni untuk bisnisnya Aguan. Maka kita harus berani menolak itu semua. Lawan. Jadi mereka nggak boleh main-main lagi. Nggak boleh menggunakan aparat desa, nggak boleh menggunakan preman, oknum-oknum polisi bahwa ini dalihnya PSN. Warga harus terima dengan harga yang sudah dipatok. Ini buat saya ini penjajah, Pak. Lebih dari Belanda. Betul. Jadi ini harus kita ketahui, itu kemenangan kecil kita, Pak. Ya ingat, itu harus kita syukuri, Pak. Dan itu perjuangan kita semua. Sehingga presiden kita mendengar, Prabowo itu mendengar jeritan rakyat Banten. Maka PIK 2 dikeluarkan dari proyek strategis nasional untuk 5 tahun ke depan. Jadi dari 77 PSN yang sudah ditetapkan oleh Prabowo, PIK 2 hilang. Termasuk Rempang, Eco City Rempang, yang di situ adalah Tommy Winata. Taipan juga, Pak. Iya, Pak. Kemudian proyek jembatan Bener Wadas, itu Taipan juga, Pak. Di Surabaya, di beberapa tempat, termasuk salah satunya PIK. Jadi kita tetap optimis bahwa suatu saat PIK 2 akan stop, berhenti total. Amin. Karena tanah-tanah rakyat bisa dikembalikan. Iya. Ya, sertifikat surat-surat tanah yang sudah disetorkan ke PIK 2 untuk bisa kita ambil lagi. Jadi itu target kita, Pak. Target kita adalah PIK 2 stop, hentikan. Jadi kalau Bapak kompak, insya Allah Bapak tidak akan jadi korban relokasi. Yang penting syaratnya solid, kompak. Jangan sampai ada pengkhianat di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan sampai jadi centeng-centeng, jadi jongos-jongos Aguan. Tapi kalaupun jadi pengkhianat, nggak apa-apa, keluar pingnya, jadi jelas bahwa ada musuhnya jelas, tidak bagian dari musuh dalam selimut. Jangan sampai merusak pergerakan kita. Betul ya? Betul. Saya bukan orang Tangerang, tapi saya merasa peduli terhadap nasib warga Tangerang. Beberapa orang teman saya yang Pak Haji ya, yang dari Dadap, dari Tanjung Pasir ngeluh ke saya soal tanahnya dirampas, harganya 50.000, harganya 100.000, dipaksa. Kalau nggak mau jual, wah udah macam-macam cara. Saya tahu keluh kesah mereka, tapi memang ada beberapa yang berani, yang berikan kuasa hukum pada kita. Kita laksanakan.